Akibat sakit hati ditinggal cerai suami, seorang wanita di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bakar rumah milik Pak RT hingga ludes. Pelaku mengamuk dan menangis histeris menolak ditangkap polisi. Kebakaran rumah terjadi di Kelurahan Mesat, Kota Lubuk Linggau. Akibat dibakar seorang wanita, penghuni rumah sebelumnya. Rumah milik ketua RT tersebut dengan api membumbung tinggi. Warga bersama dengan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Pembakaran rumah dipicu amarah pelaku yang kecewa karena ditinggalkan suaminya. Pelaku sakit hati setelah rumah miliknya dijual oleh suaminya. Sementara suami pelaku kabur. Pelaku diduga dalam pengaruh narkoba. Pelaku marah saat diamankan polisi. Dilakukanlah pembakaran sehingga mengakibatkan kebakaran rumah tersebut. Untuk kerugian sendiri rumah yang dibakar? Jadi untuk kerugian ditaksir sebesar kurang lebih 150 juta. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda bangunan asrama Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah penghuni asrama tak kuasa menahan tangis lantaran tempat huniannya ludes terbakar. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda asrama Polsek Serpong di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Api dengan cepat membesar karena tiupan angin di lokasi cukup kencang. Kobaran api dengan cepat merembet hampir ke seluruh bangunan di asrama. Sejumlah penghuni asrama tak kuasa menahan tangis melihat tempat huniannya ludes terbakar. Meski dilanda kesedihan, satu sama lain saling menguatkan di saat api meludeskan bangunan di asrama polisi. Sementara penghuni asrama lainnya berupaya mengevakuasi kendaraan agar tidak tersambar api. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga berjibaku menjinakkan si jago merah. Akibat kebakaran, 16 unit rumah hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting di salah satu rumah di asrama Polsek Serpong. Kebakaran mungkin terjadi arus listrik, Pak. Akibat angin kan gede tadi, jadi cepat nyamber. Si api ini cepat ngerembet ke atap-atap warga. Sebagian besar sih kayak gitu aja, Pak. 10 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ditinggal pergi saat gunakan anti nyamuk elektrik, rumah milik warga di Gang Belimbing 3, Pancoran Mas, Kota Depok ludes dilalap api. Pemilik rumah pun histeris saat mendapati rumahnya sudah dalam kondisi hangus terbakar. Jago merah melalap rumah di Gang Belimbing 3, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara pemilik rumah histeris melihat harta bendanya ludes tak bersisa. Meski sempat terkendala akses jalan yang sempit, petugas pemadam akhirnya tiba ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan, kebakaran diduga dipicu anti nyamuk elektrik di kamar tidur. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan menerjunkan 30 personil dan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Sementara kebakaran juga terjadi di pabrik di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa siang. Kebakaran terjadi di salah satu mesin pabrik yang diduga mengalami overheat saat digunakan. Asap tebal mengepul di salah satu pabrik di kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah pekerja yang panik berusaha memadamkan api yang berkobar menggunakan selang dan alat pemadam api ringan. Akibat kebakaran ini, seluruh pegawai dievakuasi keluar pabrik untuk meminimalisir korban. Satu orang pegawai pabrik sempat dilarikan ke puskesmas terdekat lantaran mengalami sesak nafas. Kebakaran diduga terjadi akibat salah satu mesin mengalami overheat hingga mengeluarkan api dan membakar mesin yang terbuat dari pelat baja. Beruntung, api tidak membakar ke bagian lain pabrik karena bisa dilokalisir petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, dalam kondisi mabuk, seorang pemuda nyaris diamuk warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi amankan pelaku yang kabur ke atap rumah lantaran takut dikeroyok. Dalam kondisi mabuk, seorang pemuda naik ke atap rumah karena takut dikeroyok massa di Jalan Biring Roman 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang mendapat laporan warga berupaya menangkap pemuda itu, namun ia menolak turun. Pada akhirnya pemuda itu terjatuh dari atap hingga tak sadarkan diri. Sebelumnya warga berupaya menghakimi pelaku karena berteriak-teriak dan mengganggu seorang wanita di halaman indekos. Warga yang resah kemudian meminta bantuan polisi untuk menangkapnya. Selanjutnya polisi membawa pemuda tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait diamankannya pemuda. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Bayi 11 bulan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meninggal dunia diduga lambat mendapatkan penanganan tim medis Rumah Sakit Bakti Timah usai alami sakit perut. Orang tua korban histeris karena kecewa dengan tim medis yang dianggapnya lalai. Dari semalam udah tidur, udah terima Rumah Sakit Timah sampai anakku udah ada. Ku panggil ikan ada. Seorang ibu menangis histeris di Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang setelah mengetahui anaknya meninggal dunia. 100 kali ku panggil perawat dan siapa yang letak. Ibu ini menangis bukan hanya karena kehilangan buah hatinya, tetapi juga sebagai luapan kekecewaan soal pelayanan terhadap anaknya tidak dilakukan secara maksimal oleh tim medis. Dirinya telah meminta tolong tim medis bahkan melalui tombol alarm darurat berulang kali agar anaknya segera ditangani, namun tidak mendapatkan jawaban. Diketahui sebelumnya, korban datang ke rumah sakit dengan gejala sakit perut dan harus menjalani rawat inap. Namun bukannya membaik setelah diberikan obat, kondisi korban yang masih berusia 11 bulan ini malah makin parah dan meninggal dunia. Aku gelisah, anakku tuh panas tinggi deh, kejang kan, lah menggigil kan dia kan. Jadi ku pencet tombol panggilan darurat tuh kan, ku pencet terus, pokok ku pencet sampai anakku tuh lah tak bernyawa lagi. Nah, sampai anakku lah meninggal, baru ku ngerek histeris, baru datang itu perawat itu kan. Pihak RSBT belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Sementara keluarga korban yang tak terima dengan tindakan tim medis menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kasus perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seorang siswa SMP negeri di Kecamatan Mentok harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai menjadi korban perundungan. Seorang siswa SMP di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung diduga menjadi korban bullying. Remaja yang masih berusia 13 tahun ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran, Setosan akibat sejumlah luka yang dideritanya. Korban dipukuli oleh 4 siswa lainnya saat jam istirahat sekolah. Orang tua korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Bangka Barat. Namun Kepala Sekolah SMP Negeri di wilayah Mentok membantah bahwa di lingkungan sekolahnya terjadi peristiwa bullying. Tahu dia ngeroyok tuh 4 orang. Sesudah itu dia pingsan tuh nggak tahu berapa orang yang mukul. Sampai pingsan di lokasi di lokasi sudah mukul keroyok. Muntah-muntah kan. Kabarnya setelah pingsan itu masih dipukul ya, masih dipukul. Dia roboh gitu. Lokasinya di mana itu? Di belakang sekolah, masih lingkungan sekolah. Masih di lingkungan sekolah. Oh. Sebagai pelaku, yang 2 itu sebetulnya bertindak sebagai pelerai, gitu loh, gitu. Nah, apabila ada kabar dari sono atau dari luar bahwasanya ada pengeroyokan, itu kelihatannya sih tidak terjadi seperti itu. 1 lawan 1 jadi gitu? Iya, kelihatannya seperti itu. Okay. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Pak. Informasi yang kami dapatkan, Pak, yang korban ini sempat pingsan, Pak ya? Nah, kalau masalah sempat pingsan dan tidaknya, mengingat saya tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya dari itu, saya tidak bisa menjelaskan.
Pihak sekolah juga telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan peristiwa ini terjadi di luar lingkungan sekolah. Peristiwa ini sedang dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Bangka Barat dan orang tua korban tidak ingin berdamai atas apa yang telah dialami oleh anaknya.